Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang 12 cara melunasi hutang dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. 12 cara melunasi hutang dalam Islam. Cara melunasi hutang dalam Islam merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Meskipun dalam syariat Islam hutang piutang sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada rekan yang sangat membutuhkan akan dapat mendatangkan pahala tersendiri. Namun pada kenyataannya banyak orang yang kemudian berutang namun tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Padahal membayar hutang merupakan sebuah kewajiban terutama bagi mereka yang meminjam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hari Ibnu Majah No. 2414. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Nah, tentunya melunasi hutang memiliki keutamaan tersendiri. Lalu bagaimanakah cara melunasi hutang yang sesuai menurut syariat Islam? Berikut 12 cara melunasi hutang dalam Islam. 1. Niat. Niatkan di dalam hati bahwa Anda benar-benar memiliki niatan untuk segera melunasi dan membayar hutang yang dimiliki. Sebab dari niat inilah Allah akan melihat kesungguhan Anda. Terkadang ada orang yang bahkan sama sekali tidak berniat membayar hutang yang mereka memiliki dan berdalih serta banyak alasan. Padahal hal yang demikian ini sesungguhnya akan menyulitkan mereka. Jika kita berniat maka insya Allah akan dimudahkan jalannya. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. 2. Segera lunasi hutang apalagi jika hutang riba. Hutang merupakan salah satu yang lebih baik jika bisa dihindari. Namun sekarang ini kebanyakan orang justru memilih hutang untuk sebuah modal atau untuk mengatasi kekurangan dana. Jika hutang biasa tanpa bunga tidak dipermasalahkan. Tetapi jika menggunakan hutang riba maka dilarang. Penerima dan juga pemberi riba tetap merupakan dosa, jadi lebih baik tidak dilanjutkan. Untuk yang memiliki pinjaman riba dan sudah memiliki dana untuk melunasi, akan lebih baik jika disegerakan. Allah SWT tidak menyukai hambanya yang menunda-nunda hutang. Jadi wajib untuk segera dibayar jika sudah ada kemampuan. 3. Hidup sederhana. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa keinginan untuk hidup mewah tentunya akan membuat seseorang tak tanggung-tanggung untuk melakukan transaksi hutang besar-besaran sehingga cenderung untuk terbelit riba. Maka dari itu hiduplah sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang Anda miliki. Buat apa hidup mewah kalau hidup harus menanggung banyak hutang? 4. Prihatin. Prihatin merupakan bagian dan cara untuk hidup apa adanya, dengan mensyukuri apa yang dimiliki. Sekalipun kita berlebih dalam memiliki harta, namun jangan sampai membuat diri kita menjadi menjalani hidup yang berfoya-foya, serta menghambur-hamburkan harta yang dimiliki, hingga pada akhirnya harus berhutang karena harta yang dimiliki tidak cukup akibat sudah dihambur-hamburkan. Oleh sebab itu, tanamkan sikap prihatin ini. Sehingga meskipun Anda memiliki harta banyak namun tetap harus hidup dengan prihatin. 5. Jangan haus akan duniawi. Harta dan duniawi merupakan hal yang amat menggoda. Banyak manusia yang hanyut dan terlena akan kehidupan duniawi.
Sehingga mereka menganggap bahwa hanya ada kehidupan duniawi saja yang ada, padahal setelahnya masih ada kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Karenanya mereka hanya memikirkan urusan dunia, harta, jabatan dan tahta saja. Ketika merasa kehidupan dunianya tidak cukup, maka mereka akan berusaha mencukupinya dengan berhutang. Tentu hal inilah yang akan semakin membuat seseorang terjerumus ke dalam hutang. 6. Berusaha melunasi hutang. Jika kita hanya berdiam diri saja, maka tentu hutang tidak akan lunas dengan sendirinya. Apakah ada orang yang akan enggan sukarela melunasi hutang kita? Tentu saja tidak, sebab hanya diri kita yang bertanggung jawab atas hutang kita. Karenanya keberadaan hutang harus membuat kita berusaha dan bekerja lebih keras lagi agar tentunya dapat segera melunasi hutang tersebut. 7. Menjual harta berharga yang dimiliki. Jangan mempertahankan harta berharga yang dimiliki padahal Anda memiliki hutang. Sebaiknya segera jual harta berharga Anda agar tentunya Anda bisa segera melunasi hutang Anda. Dengan demikian maka nantinya Anda akan bisa hidup lebih tenang dan nyaman tanpa hutang. Ketimbang harta banyak banyak hutang, mending dijual saja untuk melunasi hutang. 8. Berdoa. Doa merupakan hal yang wajib dilakukan, selain daripada berusaha. Sebab dengan doa inilah kita akan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berusaha melunasi hutang. Ingat bahwa Allah SWT akan membantu orang yang bersungguh-sungguh dalam berusaha namun dengan diimbangi dengan berdoa. 9. Perbanyak istighfar. Islam memang tidak melarang adanya hutang piutang. Namun jika hutang tersebut dalam bentuk riba maka hal tersebut akan dilarang. Baik yang memberi ataupun berhutang riba sama-sama menanggung dosa dan laknatullah. Oleh sebab itu, selalu mohon ampun kepada Allah SWT, dengan selalu beristighfar. 10. Rubah gaya hidup. Setiap manusia memiliki gaya dan standar hidup masing-masing. Namun ada mereka yang malah memiliki penghasilan pas-pasan namun malah memiliki gaya hidup dan selera yang tinggi. Pastilah mereka-mereka ini yang akan selalu terjebak pada hutang. Sebab jika penghasilan tidak mencukupi maka dari mana lagi cara untuk memenuhi standar hidup mereka jika bukan dari berhutang. 11. Melepas diri dari hutang. Hutang adalah sesuatu yang akan menjerat dan mengikat, oleh sebab itu, tidak ada jalan lain selain daripada Anda melepaskan diri dari jerat hutang. Meskipun sulit dan tak bisa instan. Namun tentunya dapat dilakukan dengan pelan-pelan, asalkan Anda berusaha dan jangan sampai terjerumus kembali jika nanti sudah bisa lepas dari hutang. 12. Bersedekah. Memiliki hutang lantas bukan menjadi halangan untuk tetap bersedekah, sebab dengan sedekah akan dapat melancarkan rezeki Anda. Sehingga tentunya Anda akan semakin dimudahkan dalam mencari uang dalam upaya melunasi utang. Jadi jangan lupa untuk tetap menyisipkan penghasilan Anda untuk bersedekah. Nah, itulah tadi 12 cara melunasi hutang dalam Islam yang paling mudah dilakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.